Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Pelanggaran Perusahaan S1 Manajemen ingin mempresentasikan tentang bab anggaran kas. Sebelumnya kami perkenalkan kelompok kami, anggota kelompok kami yang pertama itu ada di Hapani dengan NIM 220 10 111111 10, kemudian Bina Agastya Putra dengan NIM akhir 141, Henry Fikri Fauzan dengan NIM 142, dan Zoya Azrin Azima dengan NIM 148. Pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah suatu alat yang dimiliki perusahaan untuk dapat memperkirakan arus kas perusahaan di masa mendatang. Pengertian anggaran kas menurut para ahli, menurut Munandar, anggaran kas adalah suatu anggaran yang fokus secara menyeluruh mengenai perubahan yang terjadi pada kas perusahaan. Menurut Bambang Rianto, anggaran kas adalah suatu estimasi mengenai pergerakan kas pada perusahaan. Manfaat anggaran kas. Menurut Munandar, terdapat 3 manfaat anggaran kas. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Fungsi ini sebagai pedoman kerja yang memberikan arah sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Yang kedua, sebagai alat mengkoordinasi kerja. Fungsi ini sebagai alat mengkoordinasi kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat dalam perusahaan dapat menunjang, saling bekerja sama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja. Fungsi ini bekerja sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan membandingkan apa yang dicapai oleh realisasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan, dapat dinilai apakah suatu perusahaan telah sukses bekerja atau belum. Dari perbandingan semula, dapat juga diketahui sebab-sebab penyimpangan antara anggaran dan realisasinya. Tujuan penyusunan anggaran kas. Menurut Hendra Purwanto, ada 6 tujuan penyusunan anggaran kas. 1. Menganalisis keadaan kas di beberapa waktu, yang mana caranya yaitu membandingkan uang kas saat masuk dengan uang kas saat keluar. Pada akhirnya, saldo kas di akhir suatu waktu akan menyamai dengan saldo kas pertamanya. Dijumlah dengan pendapatan-pendapatan kas saat suatu periode dan dipangkas pengeluaran-pengeluaran kas pada waktu tersebut. Yang kedua, memprediksi peluang kejadian kerugian atau keuntungan. Kerugian berlaku bila penghasilan di jumlah saldo awal nyatanya lebih rendah dari beban yang mesti dibayarkan. Sebaliknya, kelebihan pendapatan akan berlaku bila pemasukan melampaui beban. Pada akhirnya, jumlah saldo penghujung periode mengalami kenaikan. Pada kemungkinan kerugian, ini perusahaan harus lebih berhati-hati. 3. Menyiapkan kepastian pembelian jangka pendek atau jangka panjang. Atas terjadinya kerugian kas perusahaan harus memeriksa dana penambahan berdasarkan sumber yang paling memberikan untung. Sebaliknya, dengan keberadaan keuntungan lebih yang diketahui jauh sebelumnya, bisa disiapkan pemilihan alternatif pemakaian yang paling menguntungkan. 4. Ada memanfaatkannya selaku dasar kebijaksanaan penyerahan kredit. Tinggi rendahnya kas yang terlampir juga memperlihatkan keberdayaan perusahaan membiayai modal kerjanya. Keberdayaan pembelian modal kerja ini saat bagiannya juga dasar bagi perusahaan untuk memakai kebijakan kredit sebagai usaha memperbesar volume penjualan. 5. Memakainya sebagai basic otorisasi dana anggaran yang disediakan. Suatu jenis biaya yang telah dianggarkan harus diatur pemakaiannya melalui mekanisme otorisasi pengeluaran kas. Dengan begitu, plafon anggaran tidak bakal terlampaui dan sekaligus disesuaikan dengan keadaan likuiditas perusahaan. Yang keenam, suatu anggaran kas yang telah tersedia ada pula yang mempunyai fungsi sebagai dasar penilaian pada realisasi pengeluaran kas yang seharusnya. Suatu anggaran kas yang telah tersedia ada pula yang mempunyai fungsi sebagai dasar penilaian pada realisasi pengeluaran kas yang seharusnya. Dimensi waktu perencanaan dan pengendalian kas. Perencanaan dan pengendalian kas melalui 3 dimensi waktu seperti budget kas jangka panjang, budget kas jangka pendek, dan budget kas operasional. Pertama, budget kas jangka panjang selaras dengan dimensi waktu yaitu asal pengeluaran modal dan rencana laba strategis jangka panjang. Perkiraan perolehan kas yaitu dari penjualan barang atau jasa dan piutang
dan estimasi pengeluaran kas. Terpenting untuk beban, pengeluaran modal, dan pelunasan hutang adalah dasar yang baik untuk hasil yang menyangkut keuangan, pemakaian kas, dan untuk kredit jangka panjang. Budget kas jangka pendek selaras dengan rancangan laba taktis jangka pendek. Budget kas jangka pendek membutuhkan rencana atau perkiraan aliran kas masuk dan kas yang detail yang secara langsung berhubungan dengan laba tahunan. Misalnya perkiraan perolehan kas dari penjualan dan estimasi pengeluaran kas untuk membayar pembelian mesin-mesin dan peralatan yang dibutuhkan. Ya, budget kas untuk operasional dipakai oleh perusahaan utama untuk perencanaan dan pengaturan arus kas masuk dan keluar dilihat dari kegiatan sehari-hari. Tujuannya dana ini adalah untuk pengaturan kas yang berubah atas posisi kas dalam hal merendahkan biaya bunga dan opportunity cost karena kas yang tidak terpakai. Pendekatan penyusunan anggaran kas. Menurut Navarian, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran kas. Yang pertama ada pendekatan penerimaan dan pengeluaran kas. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan dan mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Metode ini sering digunakan untuk anggaran kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Oleh karena itu, metode ini disebut juga dengan pendekatan anggaran kas jangka pendek. Disebut pendekatan anggaran kas jangka pendek karena biasanya anggaran dengan metode ini dibuat paling lama periodenya setahun. Selama setahun tersebut, periode anggaran dibagi dalam tiap triwulan, bulan, minggu, atau hari. Yang kedua, ada pendekatan akuntansi keuangan. Pendekatan akuntansi keuangan banyak digunakan oleh perusahaan terutama untuk penyusunan anggaran kas jangka panjang. Pendekatan ini tidak memerlukan data yang terlalu rinci. Pada pendekatan ini, penyusunan aliran kas mulai dari laporan mobil laba. Kemudian, laporan tersebut disesuaikan dengan cara mengubah dari accrual basis menjadi cash basis. Artinya disesuaikan dengan perubahan rekening, penundaan rekening bukan kas seperti beban atau biaya terutang, beban atau biaya bayar di muka, depresiasi atau penyusutan atau penghapusan atau amortisasi. Sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan dapat berasal dari yang pertama ada hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, atau adanya penurunan aktiva tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas. Yang kedua, penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas. Yang ketiga, adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan penerimaan kas pembayaran. Berkurangnya persediaan barang dagangan karena adanya penjualan secara tunai, adanya penurunan surat berharga karena ada penjualan dan sebagainya. Dan yang terakhir yang keempat, pengeluaran surat tanda bukti utang, baik jangka pendek maupun utang jangka panjang, serta bertambahnya utang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Lalu ada sumber pengeluaran kas dalam perusahaan. Dapat berasal dari yang pertama, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek maupun jangka panjang serta adanya pembelian aktiva tetap lainnya. Yang kedua, penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengambilan kas perusahaan oleh pemilik perusahaan. Yang ketiga, ada pelunasan atau pembayaran angsuran hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Yang keempat, ada pembelian barang dagang secara tunai. Dan yang terakhir, yang kelima, ada pengeluaran kas untuk pembayaran dividen, pajak, denda, dan lainnya. Manfaat laporan sumber dan penggunaan kas. Yang pertama, untuk merencanakan kebutuhan kas di masa depan. Yang kedua, sebagai dasar perencanaan dan peramalan kebutuhan kas atau cash flow di masa depan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagi kreditor dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atau mengembalikan pinjamannya. Iya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran kas jangka panjang dan anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas jangka panjang yaitu cara menyusunnya yaitu dengan cara membandingkan dua neraca pada dua periode yang berbeda. Kemudian dari dua periode yang berbeda itu kita hitung laba ruginya yang terjadi di antara dua periode tersebut. Pada anggaran kas jangka panjang terdapat dua motif, yaitu motif penerimaan kas dan motif pengeluaran kas. Pada penerimaan kas biasanya terjadi pada saat terjualnya barang produksi perusahaan dengan melalui pinjaman. Sedangkan pada pengeluaran kas biasanya terjadi karena
membayar beberapa biaya operasional perusahaan, baik itu untuk modal dan untuk membayar hutang perusahaan. Kemudian anggaran kas jangka pendek yaitu biasanya perusahaan menyusun dengan mencari tahu kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang melibatkan arus fisik gitu. Jadi misalkan kalau perusahaan membeli sesuatu barang atau membeli sesuatu hal itu membuat kas terjadinya aliran kas gitu, sehingga itu bisa bisa dibilang juga terjadinya arus fisik bagi perusahaan. Perusahaan sebagai elemen pertama membuat terjadinya seluruh arus kas dan fisik pada sistem tersebut. Jadi perusahaan sebagai motor atau poros dari sistem yang terjadi itu yang menjalankan sistem itu terjadi. Misalnya seperti para pemilik faktor produksi, mereka memberikan seperti memberikan tenaganya atau faktor-faktor produksi pada perusahaan yang disebut juga bisa sebagai arus fisik masuk gitu. Lalu pada konsumen dan sebagai adalah aktor yang berperan sebagai pembeli atau distributor produk perusahaan, dan investor atau pemerintah adalah elemen yang percaya kepada perusahaan dan memberikan dananya pada perusahaan untuk digunakan. Arus fisik pada perusahaan terjadi saat perusahaan melakukan penarikan faktor-faktor produksi untuk memproduksi produk atau jasa perusahaan. Ya, sekarang yaitu contoh soal. Di contoh soal ini ada data milik PT Abasia tahun 2019 dengan rencana penjualan 55% berupa kredit, yaitu pada bulan Januari sebanyak 2 juta, Februari 4 juta, Maret 6 juta, triwulan 2 14 juta, triwulan 3 12 juta, dan triwulan 4 16 juta. Kemudian kerugian perusahaan akibat piutang tak tertagih 3%. Lalu bentuk pengumpulan piutang yaitu hasil setelah pengurangan piutang tak tertagih. Yaitu bulanan 50% pada saat bulan penjualan, 35% saat bulan kemudian, 1 bulan kemudian, 20% 2 bulan kemudian. Dan pada triwulan yaitu 70% saat triwulan penjualan, 30% saat triwulan kemudian. Maksudnya 30% pada triwulan kemudian. Kas awal tahun yaitu 3.500.000. Kemudian penerimaan lain-lain itu pada triwulan 2 2.500.000. Kemudian triwulan 3 4 juta. Kemudian pada pengeluaran perusahaan memerlukan kas yaitu untuk pembelian bahan baku yaitu pada Januari sebanyak 1.200.000, Maret 1 juta, triwulan 2 3 juta, triwulan 3 3.500.000, triwulan 4 3.500.000 juga. Untuk upah dan gaji pada Januari yaitu sebanyak 1.500.000, Februari 1 juta, Maret 1.300.000, triwulan 2 3 juta, triwulan 3 2.500.000, triwulan 4 2.800.000, dan C yaitu pengembalian hutang pada Februari 3.500.000, triwulan 2 13 juta, dan dividen pada triwulan 2 1.500.000, triwulan 4 1.500.000 juga. Biaya macam-macam pada Januari 700.000, bulan Februari 500.000, Maret 900.000, triwulan 2 1,2, dan 3 dan 4 juga 1.200.000. Kemudian yang 7 kebijakan yaitu awal triwulan 2 perusahaan meminjam sebesar 4 juta pada periode Mei sampai Oktober. Bisa dibayar pada triwulan 4. Bunga dalam sebulan yaitu 2% dikali 4 juta yaitu 880.000. Soalnya, susunlah anggaran pengumpulan piutang. Yang pertama, yang kedua, susunlah anggaran penerimaan kas. Yang ketiga, susunlah pengeluaran kas. Yang keempat, susunlah anggaran kas sementara. 5 kebijakan keperluan belanja jangka pendek, melakukan pinjaman dengan tingkat bunga 20% setahun jika tidak ada defisit kas. 6. Anggaran kas akhir. Yang pertama itu kita buat tabel pembeda antara penjualan tunai dan penjualan kredit. Di tabel itu ada kolom uraian penjualan tunai sebanyak 45% karena penjualan kredit 55%, kemudian piutang neto. Piutang neto itu dari penjualan kredit dan bad debit atau kerugian sebanyak 3%.
Kemudian di uraian itu ada bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Pada penjualan tunai, penjualan kredit, pada total penjualan pada bulan Januari yaitu 2 juta, karena penjualan kreditnya sebanyak 55%, yaitu sebanyak 1.100.000, maka penjualan tunainya 45%, yaitu 900.000. Begitu juga bulan Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Dikali dulu untuk penjualan kreditnya sebanyak 55%, kemudian sisanya itu penjualan tunai yaitu 45%. Kemudian bad debit sebanyak 3%, yaitu 1.100.000 dikali 3% yaitu 2.022.000. Maka setelah itu penjualan kredit dikurang bad debit, hasilnya piutang neto yaitu pada bulan Januari 1.078.000 dan begitu seterusnya. Untuk anggaran pengumpulan piutang, ada kolom uraian yaitu bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Begitu juga untuk yang dari atas ke bawah ini. 539 itu dari piutang neto yaitu 1.078.000 pada bulan Januari dikali yang tadi yaitu pada saat bulanan yaitu 50% pada saat bulan penjualan pertama. Jadi 1.078.000 ini dikali 50% dari pengumpulan piutang pada 1 bulan pertama ini. Begitu juga pada bulan Februari. Pada bulan Februari kan 1 bulan kemudian yaitu 35%. Jadi 1.078.000 dikali 30% yaitu hasilnya 377.300. Dan bulan Maret 1.078.000 dikali 20% hasilnya 215.000. Kemudian pada bulan Februari sama dengan bulan Januari. Lalu pada bulan Maret yaitu piutang netonya 3.234 dikali 50% karena 1 bulan penjualan pertama yaitu 1.617.500. Kemudian pada bulan selanjutnya dan 2 bulan kemudiannya itu kan jatuh kepada triwulan 2. Jadi 35% ditambah 20% dikali 3.234.000. Jadi 3.234.000 dikali 55% yang hasilnya 1.778.700. Kemudian pada triwulan 2 yaitu 7.546.000 dikali 70%. Yaitu 5.282.000 dan pada triwulan 2 untuk triwulan 3 7.546.000 dikali 30%. Dan begitu untuk triwulan 3 dan triwulan 4. Kemudian dapat total dari pengumpulan piutang ini yaitu pada bulan Januari 539, Februari 1.455.300 dan seterusnya. Kemudian anggaran penerimaan kas. Piutang di sini dari sini nih, dari anggaran pengumpulan piutang yang sebelumnya kita telah hitung. Kemudian penjualan tunai dari penjualan tunai yang kita telah kurangkan setelah kita hitung penjualan kreditnya atau sisa dari penjualan kreditnya. Masukkan ke sini, kemudian lain-lain ada di soal yaitu triwulan 2.500.000 dan triwulan 3 4 juta. Lalu kita masukkan saja, kemudian kita jumlahkan. Kemudian anggaran pengeluaran kas ini data-datanya sudah ada di soal, tinggal kita masukkan saja. Kolomnya yaitu uraian itu pembelian bahan baku, upah dan untuk upah dan gaji, pembelian hutang, pengembalian hutang maksudnya dividen. Ya, kemudian biaya macam-macam dan di total. Selanjutnya yaitu anggaran kas sementara. Anggaran kas sementara didapat dari saldo awal yaitu 3.500.000 yang ada di soal. Kemudian penerimaan dari ini total anggaran penerimaan kas yang telah kita hitung sebelumnya. Hasilnya yaitu tersedia, saldo awal ditambah penerimaan hasil tersedia, kemudian dikurangi pengeluaran. Pengeluaran yaitu total dari anggaran
pengeluaran kas pada bulan Januari khususnya 3.400.000. Kemudian hasilnya saldo akhir. Kemudian untuk saldo awal di bulan Februari 1.539.000 ini kita naikkan menjadi saldo awal. Begitu seterusnya. Jadi kita hitung lagi penerimaannya berapa, kita tambah jadi tersedia dikurangi pengeluaran. Karena ini hasilnya minus bulan Februari, maka bulan Maret tidak kita tulis minus tapi kita tulis saja 0. Kemudian kita tambah penerimaan, kemudian tersedia kayak biasa lagi, kurangi pengeluaran hingga akhirnya saldo akhir dan begitu seterusnya. Kemudian yang kelima itu perhitungan pembiayaan bunga. Karena telah kita hitung biaya pembayaran bunga per bulannya 80.000, maka kita masukkan saja bulan Juni 80.000, Juli 80.000, Agustus 80.000, September 80.000, Oktober 80.000, November 80.000 sesuai dengan periode pinjamannya. Kemudian kita total di sini 400.000. Kemudian yang terakhir itu anggaran kas final, yaitu uraiannya isinya itu mencakup saldo awal, penerimaan hutang tersedia, pengeluaran, angsuran, bunga, dan saldo akhir. Saldo awal yaitu sama seperti soal 3.500.000, penerimaan 1.439.000. Seperti tadi tekniknya itu kita saldo awal dan penerimaan kita tambah, hasilnya tersedia, kemudian dikurangi pengeluaran dan menghasilkan saldo akhir. Saldo akhir bulan Januari kita naikkan menjadi saldo akhir Februari dan begitu seterusnya. Sama juga kalau misalkan minus di saldo awal untuk bulan selanjutnya dia 0. Kemudian di triwulan 2 karena ada bunga, maka saldo awal ditambah penerimaan hasilnya ditambah hutang juga, hasilnya tersedia dikurangi pengeluaran dikurangi juga 80.000 yaitu bunga, hasilnya 599.300. Jadi saldo awal ditambah penerimaan ditambah hutang ditambah sama dengan hasil tersedia. Tersedia ini dikurangi pengeluaran dan dikurangi bunga, kemudian menjadi hasil saldo akhir. Begitu juga untuk triwulan 4 karena dengan adanya angsuran maka saldo awal ditambah penerimaan, hasil tersedia, dikurangi pengeluaran, dikurangi angsuran, dan dikurangi bunga, maka hasilnya yaitu saldo akhir. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.